Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPH Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke, semua dulur-dulurku pecinta tulisan aji yang ada di Nusantara ini, saya kali ini akan membabar sebuah keris ageman saya, salah satu masterpiece saya. Berikut kerisnya ini dengan ladrang warangkal ladrang Surakarta, kayunya kemuning, dengan mendaknya ini perak susun, perhiasan batu permata, ini dengan pendoknya perak gaya Banyumas. Oke, kita buka pusakanya dulur. Ini dulur, ini pusakanya dengan ricikan pejetan, gusen dan tingil. Jadi keris ini berdapur jalak dinding dengan berpamor. Ini salah satu pamorkan Bonang Rinenteng. Nah, pusaka ini sangat istimewa dulur. Coba perhatikan pamornya, dari ujung bilah sampai di bawah gonjo, pamornya nyambung, nggak ada putus-putusnya. Oh, di gonjo ada sumber 1, 2, 3, ini bulatan-bulatan ini ada 5, bahkan di bawah gonjo pun juga sama, nyumber juga ini lur. Ini ada sumber. Nah, ini pusaka ini sangat istimewa, pusaka yang cantik, indah, dan luar biasa secara eksoteri dan isoteri. Kalau isoteri nanti coba dirasakan sendiri lur. Ini estimasi tangguhnya Mataram Sultan Agung, tapi penangguhan bisa berbeda-beda ya lur ya. Coba nanti kalau panjenengan ada penangguhan lainnya bisa tulis atau sharing di kolom komen ya. Ini dulur, filosofi dari burung jalak sendiri. Burung jalak itu kebanyakan, mayoritas orang Jawa itu dulu memelihara burung jalak, karena burung jalak itu secara filosofi itu tidak pernah merugikan binatang-binatang lainnya, lingkungan sekitar gitu. Jadi setiap mencari makan dia tidak pernah merugikan. Seperti di kerbau, di badan kerbau mencari makan, dia malah membantu sang kerbau itu untuk menghilangkan kutu-kutune itu. Kutu-kutune dipangan malah seneng. Nah, itu makanannya burung jalak. Jadi masyarakat Jawa pada zaman dulu itu sangat senang memelihara burung jalak. Sementara keris jalak dinding sendiri itu adalah simbol jiwa yang kokoh, simbol agar pemiliknya bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, selalu waspada, memiliki hati yang kokoh, yaitu kekokohan hati pada Sang Pencipta. Seperti itu lur. Dan dari jalak dinding sendiri, jadinya dia selalu melihat peluang, setiap peluang bisnis apa seperti itu dia selalu melihat, tapi dengan penuh dengan kewaspadaan juga. Jadi istilahnya dari orang Jawa itu eling lan waspodo, eling lan waspodo. Kalau panjenengan mungkin sudah familiar dengan kata-kata itu, jadi selalu ingat dan juga selalu waspada. Ojo gegabah, ojo grusa-grusu. Istilahnya seperti itu lur. Sementara untuk tuah keris jalak dinding sendiri, ini dipercaya mudah beradaptasi dengan lingkungan. Bentar ya lur, saya juga membaca beberapa referensi. Rodok ngerpek lur.
Soalnya keris itu dapurnya itu ada ribuan. Pamor dapur itu ada ratusan lah, ada sekitar ratusan. Jadi setiap pamor, setiap dapur itu mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Ya agak-agak mirip tentang kerejekian, tentang kewibawaan. Cuman banyak makna. Jadi ini rotok-rotok lali. Nih, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau pandai membawa diri sehingga akan disukai semua orang di lingkungan pergaulannya. Mudah akrab dengan orang-orang baru sehingga lebih mudah mendapatkan peluang-peluang baru. Oh, jadi ini gampang golek konco, gampang golek relasi. Nah, energik dan penuh gagasan sehingga lebih mudah dalam mencari rezeki. Jadi istilahnya ini kebanyakan untuk kerejekian, Lur. Nih, luar biasa nih, perhatikan pamornya. Nanti setelah ini kita babar filosofi dan tuah pamor dari Bonang Rinenteng sendiri, Lur. Ini filosofi dan tuah dari Jalak Dinding sendiri dulu ya. Terus pandai berbicara atau berkomunikasi atau cakap sehingga mudah meyakinkan orang lain dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Wah, cocok iki. Nek bidangnya iki berhadapan dengan banyak orang. Untuk bisnismen, pengacara juga cocok, pengusaha. Jadi ini lebih lugas, pintar berbicara. Ya, pokoknya diyakini seperti itulah. Memiliki kepekaan rasa yang tinggi sehingga lebih waspada pada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Dari makna dari Jalak Dindingnya sendiri itu memiliki kepekaan yang tinggi. Jadi ini luwih peka, luwih waspodo. Ora grusa-grusu, ora grubiak-grubyuk. Saset-saset ra mikir mburi. Nah, kuwi istilahnya. Jadi lebih waspada. Memiliki keteguhan hati sehingga tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menghancurkan dirinya, baik itu karir, bisnis maupun rumah tangganya. Wow. Jadi dua prinsip istilahnya. Yang tidak bermanfaat untuk gak mudah tergoda yang bisa merugikan dirinya sendiri dan rumah tangganya. Pendiriannya teguh. Seperti itu. Jadi pemilik keris Jalak Dinding akan menjadi pribadi yang menyenangkan di mata orang lain sehingga bisa mendapatkan banyak peluang, kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab yang besar sehingga dalam hal rezeki juga akan mengalami peningkatan. Amin. Pemilik keris Jalak Dinding juga akan memiliki keteguhan hati atau iman yang kokoh sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Istimewa, Lur. Filosofi dan tuahnya ini benar-benar istimewa, luar biasa. Ini dari dapur dulu ya. Kita lanjut untuk pembabaran filosofi dan tuah dari pamornya sendiri, pamor Bonang Rinenteng atau Bonang Sarenteng. Pamor Bonang Rinenteng atau Bonang Sarenteng termasuk pamor yang cukup langka dan merupakan pamor rekan. Jadi pamor itu ada pamor tiban, ada pamor rekan, Lur. Kalau seperti ini pamor rekan, pamor yang direncanakan. Jadi sang empu sudah ingin membuat pamor ini bisa ditempel, bisa di apa ngono jenenge, di drip atau apapun itu yang sudah direncanakan. Kalau pamor tiban itu seperti pamor ngulit semongko, pamor waswuta, jaringan kebak, jadi pamor-pamor yang tidak direncanakan. Jadi sang empu asal bikin gitu sesuai dengan doanya, nah pamornya yang muncul seperti itu, nggak beraturan. Kalau ini kan sangat-sangat rapi, sangat beraturan. Nah, seperti itu.
Jika dilihat dari teknik pembuatannya, pamor Bonang Rinenteng merupakan kombinasi antara pamor miring dan pada garis yang terdapat di tengah. Nah, ini kan pamor miringnya ini, bulat-bulat ini. Garis yang di tengah ini terdapat di tengah bilah dan pamor melumah pada bulatan-bulatan terdapat di sisi kanan dan kirinya. Nah, seperti ini lur. Perhatikan, luar biasa loh ini. Ki garape piye iki. Seperti halnya pamor keris lainnya, Bonang Rinenteng juga bukan hanya sekedar hiasan untuk memperindah bilah keris saja. Tapi lebih dari itu, setiap pamor keris memiliki filosofi dan tuah selalu yang berkaitan dengan nama maupun bentuk motifnya. Nah, tadi seperti itu lur yang saya sampaikan di awal. Itu pamor dari keris itu ada sekitar 700 pamor lebih lur. Dan setiap pamor itu mempunyai filosofi dan makna dan tuah sendiri-sendiri. Meskipun ya cuman paling tuahnya ketentraman, kerejekian, kewibawaan, tapi mempunyai arti sendiri-sendiri lur. Luar biasa loh. Biar nih sang pulek nyiptakne pusaka piye ya. Nih seperti ini. Kita lihat ke filosofi dan tuahnya ya. Bonang merupakan singkatan dari kata babon dan menang yang memiliki arti bahwa kemenangan sejati adalah melawan hawa nafsu dalam diri kita. Ini cocok, mang dapure jalak dinding, pamore Bonang Rinenteng. Jadi untuk mengendalikan sifat-sifat hawa nafsumu, sifat-sifat keinginanmu sing di luar kendali. Kadang kan kita mempunyai keinginan di luar kendali yang nggak bisa kita kontrol. Nah, ini bisa mengontrol. Seperti itu. Ini filosofi dan tuah ya lur ya. Kita nggak harus mbah keris. Tulung nggak bisa lur, kita cuman keris itu sebagai doa dari Sang Empu yang membantu panjenengan sebagai alat untuk langsung bypass ke Gusti Kang Karo Jagat, seperti itu. Dulu Wali Songo pun juga mempunyai keris, jadi keris itu tergantung panjenengan, keris bisa musyrik atau enggak itu tergantung panjenengan. Panjenengan mau menempatkan keris itu di mana, di musyrik atau enggak itu tergantung panjenengan. Kalau gak iso duwe keris udan mas terus moro-moro ra kerja, ra usaha, ning omah terus duitnya metu blek no. Kayak enak ceritane lur, tetap berusaha. Nah, keris itu kan sebagai piandel itu untuk meyakinkan iman kita, meyakinkan tekad kita kan tambah yakin. Jadinya semakin kita yakin kita tersugesti. Dari sugesti positif itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Seperti itu lur. Oke, kita lanjut. Bonang memiliki makna sebagai pesan tersirat sebagai manusia hendaknya bisa mengendalikan diri dan tidak menuruti hawa nafsu. Karena pemenang sejati adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sudah dibahas tadi. Untuk memahami dan menikmati hasil karya dari seseorang empu keris, tidak cukup hanya dengan melihat kualitas besi dan penempaannya, bahan pamor dan penerapannya, serta pasikutannya saja. Untuk bisa menikmati keindahan sebelah keris, kita perlu sejenak kembali ke masa lalu untuk membayangkan bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa keris tersebut dibuat, tingkat teknologinya yang telah dicapai, serta bagaimana pola pikir serta simbol-simbol dalam kurung sanepo dan sengkolo dengan berbagai makna filosofi yang dianut oleh masyarakat pada masa itu, serta berbagai aspek lain
yang terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Nih, motif pamor Bonang Rinenteng merupakan perpaduan dari bentuk bulatan dan garis lurus yang melambangkan rezeki, perlindungan, dan tercapainya tujuan atau cita-cita. Ki istilah ini rezeki tingkat tinggi dan membantu panjenengan untuk mencapai cita-cita. Nah, percaya seperti itu aja, jadi bisa mengafirmasi dalam diri panjenengan agar selalu berpositif, sehingga setiap keinginan, setiap cita-cita, setiap impian panjenengan dapat segera terwujud. Amin. Keris pamor Bonang Rinenteng dipercaya memiliki tuah untuk kewibawaan loh, untuk kewibawaan juga lur, untuk memudahkan dalam mencari rezeki, untuk perlindungan dan memudahkan tercapainya harapan atau cita-cita. Bonang Rinenteng sendiri juga cocok untuk para pengusaha. Panjenengan yang pengusaha yang mempunyai usaha sendiri, home industri atau pabrik atau di mana, ini sangat cocok, sangat amat cocok pamor Bonang Rinenteng. Pamor Bonang Rinenteng sendiri lur, ini yang ori ya, yang original itu banyak diburu para kolektor. Jadi kalau sudah masuk ke tangan kolektor, sudah jatuh ke tangan kolektor, itu akan susah keluar lur, susah. Apalagi yang tangguh-tangguh seperti ini. Dan pamornya ini luar biasa lur, pamornya. Coba perhatikan ya, dari ujung bilah lur. Kita spill pelan-pelan. Ini wasuannya terlihat jelas ya, sepuhannya. Yang hitam-hitam itu sepuhan. Loh, bulatan-bulatannya itu dari ujung bilah sampai di gonjo, sampai di bawahnya ini nyambung lur, bunder kabeh. Ini salah satu masterpiece yang luar biasa ini lur, sangat cantik, sangat indah. Nah, sementara pusaka ini belum saya maharkan. Ini cuman kita belajar sama-sama lur. Oke. Terima kasih dulur-dulurku semuanya sudah menyaksikan pembabaran pusaka Bonang Rinenteng di YouTube ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih terus membuat video tentang edukasi pusaka-pusaka di Nusantara ini. Untuk agar bisa berkembang, saya butuh dukungan dari panjenengan semuanya, bisa dibantu subscribe, like, dan komen. Oke, matur sembah nuwun dulur-dulurku semuanya, semoga